warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi di channel saya Afreja Rahel dan dengan saya di sini Afreja Ramadhani Herlian. Yang dimana pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang metode mengembangkan kecepatan membaca. Pasti di antara kalian sudah tahu mengenai apa itu membaca cepat kan? Jadi, pada hari ini saya akan menyampaikan metode yang digunakan untuk mengembangkan kecepatan membaca. Jadi, yang pertama, kita akan membahas metode membaca cepat yang pernah dikembangkan. Metode-metode tersebut terdiri dari metode kosakata, metode motivasi, metode bantuan alat, dan metode gerak mata. Apa sih metode kosakata? Jadi, metode kosakata adalah metode mengembangkan kecepatan membaca melalui pengembangan kosakata. Artinya, metode ini lebih berfokus kepada aspek pembendaharaan kata seorang pembaca. Lalu, bagaimana cara mengajarkan makna kosakata yang efektif? Cara mengerjakan makna kosakata yang efektif yaitu yang pertama, mengajarkan penyebutan. Yang kedua, pendefinisian. Yang ketiga, penyodoran gambar. Dan yang terakhir yaitu penyebutan individu. Lalu, yang berikutnya ada metode motivasi. Yang dimana cara kerja metode motivasi yaitu memotivasi para pemula dengan berbagai macam rangsangan, bacaan yang menarik, sehingga tumbuh minat membacanya. Dan setelah itu, terdapat metode bantuan alat. Metode tersebut dilakukan ketika seorang membaca dengan bantuan alat yang berupa ujung pensil, ujung jari, atau alat penunjuk khusus dari kayu. Metode ini bermaksud bahwa gerak mata seseorang dibantu oleh gerak ujung alat yang digunakannya. Dan yang terakhir terdapat metode gerak mata. Metode gerak mata adalah metode yang paling banyak dipakai dan dikembangkan orang saat ini, baik untuk pengajaran membaca, permulaan, maupun bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kecepatan membacanya. Yang kedua, kita akan membahas tentang mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata. Mengapa di dalam mengembangkan kecepatan membaca melalui metode gerak mata? Karena semakin panjang dan semakin luas jangkauan mata dalam melihat unit-unit bahasa, semakin pula kita dapat mengembangkan kecepatan membaca kita. Logikanya, jika kita hanya membaca unit-unit bahasa yang paling kecil, maka yang harus dibaca itu jumlah unit bahasa yang dibaca semakin besar sehingga menghambat kecepatan membaca. Lalu, kebiasaan apa saja yang dapat menghambat kecepatan membaca, dan aspek apa saja yang menjadi hambatan kita di dalam mengembangkan kecepatan membaca. Salah satu kebiasaan yang dapat menghambat kecepatan membaca adalah sulit berkonsentrasi. Ketika kita tidak berkonsentrasi, informasi yang diterima oleh mata yang diteruskan ke otak tidak mendapat perhatian yang cukup, sehingga kita kehilangan pemahaman atas bacaan dan harus mengulang berkali-kali. Lalu, aspek-aspek yang menjadi hambatan kita di dalam mengembangkan kecepatan membaca yaitu di antara lain, pertama, jarak pandang bola mata pada setiap baris bacaan. Yang kedua, penghentian bola mata ketika menatap baris bacaan. Ketiga, penggantian baris. Keempat, kecepatan bergeraknya bola mata. Kelima, peluang-peluang dalam menatap simbol bacaan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam gerak mata pada membaca cepat. Membaca cepat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu membaca dengan gerak horizontal, mengikuti gerak baris-baris bacaan. Membaca dengan gerak mata vertikal, arah gerak pandangan mata menyamping ke bawah, dan gerak mata membentuk spiral. Yang keempat, kita akan membahas tentang tipe-tipe pembaca yang tidak efisien. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien yaitu di antara lain, pertama, tipe pembaca yang memvokalkan apa yang dibacanya. Yang dimaksud
Tipe pembaca ini adalah pembaca yang suka membaca dengan suara keras. Yang kedua, tipe pembaca bergerak. Yang dimaksud tipe pembaca ini adalah seorang yang dalam perbuatan membacanya diikuti oleh gerak-gerik sebagian anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Yang ketiga, membaca sambil tiduran. Cara membaca sambil tiduran merupakan kebiasaan membaca yang jelek. Mata dipaksa untuk bekerja lebih keras. Kelelahan mata adalah efek langsung dari cara membaca semacam ini. Yang keempat, tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi. Yang dimaksud tipe pembaca yang tidak berkonsentrasi yaitu ketika secara fisik seseorang sedang membaca, akan tetapi sampai beberapa waktu belum juga membalik-balik halaman buku dan tidak memahami bacaan yang dibaca. Kesimpulan pada pembahasan materi kita pada hari ini yaitu proses membaca yang terhambat kecepatannya memberikan dampak yang buruk bagi pembacanya. Yang sering terjadi terhambatnya kecepatan membaca seseorang dikarenakan kurang pemahaman akan bahan bacaan maupun kesalahan peletakan pandangan saat membaca baris-baris tulisan, sehingga diperlukan pengulangan dalam aktivitas membaca yang pada akhirnya tidak efisien dalam penggunaan waktu saat membaca. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.